Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sonya Yuniarwana Zizah, NIM 931408618 dari kelas PSB semester 6 mata kuliah Pengembangan Kepribadian. Di sini saya akan menceritakan kembali isi dari suatu jurnal, yaitu Jurnal Ilmiah dan Ilmu Administrasi Publik dengan judul Pengaruh Kepribadian dan Komunikasi Interpersonal terhadap Komitmen Organisasional. Jurnal ini ditulis oleh Ahmad Syaikhu, Prodi Administrasi Negara Universitas Sawari Gading, Makassar. Isi atau garis besar dari jurnal ini yaitu, pada saat ini persaingan organisasi semakin meningkat. Oleh karena itu, setiap organisasi memerlukan sumber daya yang mampu bersaing dan mumpuni dalam menjalankan organisasi. Sumber daya manusia sebagai sumber daya utama karena memiliki akal pikiran untuk bertindak, keterampilan, pengetahuan, dan daya dorong untuk berkarya. Jadi, sumber daya manusia merupakan aset organisasi yang paling utama untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam suatu perusahaan. Pada jurnal ini menjelaskan mengenai pengaruh kepribadian dan komunikasi antar personal terhadap komitmen suatu organisasi. Kepribadian yang baik sangat diperlukan untuk dimiliki oleh setiap anggota dalam suatu organisasi. Selain itu, komunikasi yang efektif antar personal juga sangat mendukung untuk terwujudnya kinerja yang optimal. Penelitian pada jurnal ini menunjukkan suatu hasil, yaitu bahwa variabel conscientiousness X3 atau kehati-hatian paling dominan mempengaruhi komitmen organisasi atau variabel Y. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tanggapan saya terkait materi pada jurnal tersebut dan dihubungkan dengan materi pengembangan kepribadian yang telah dipelajari selama ini. Yang pertama berkaitan dengan tema 2, yaitu potensi dan kelemahan diri. Untuk mengetahui kepribadian kita, maka kita terlebih dahulu harus mengenali kelebihan atau potensi dan kelemahan diri. Potensi yang ada harus dikembangkan, sedangkan kelemahan yang ada maka kita harus mencari solusi untuk mengatasinya. Dengan mengenali kelebihan dan kelemahan diri serta mengatasi kelemahan tersebut, maka akan terbentuk kepribadian yang unggul. Kepribadian yang unggul inilah yang dibutuhkan dan sangat diperlukan untuk mewujudkan komitmen dalam suatu organisasi. Kemudian berkaitan dengan tema 3, yaitu motivasi tinggi untuk menjadi yang terbaik dan meningkatkan motivasi. Kita harus meningkatkan motivasi diri untuk selalu menjadi yang terbaik atau menjadi yang lebih baik bagi diri kita sendiri maupun bagi lingkungan organisasi. Dari kelemahan yang kita miliki, maka kita harus bisa memotivasi diri sendiri bagaimana caranya mengatasi kelemahan tersebut. Contohnya, ketika kita memiliki kelemahan diri tidak pede ketika berbicara di hadapan banyak orang, maka sebelum kita berbicara di hadapan banyak orang, maka kita harus memotivasi diri kita sendiri terlebih dahulu. Bagaimana kita bisa pede nanti ketika berbicara di depan umum, tidak gugup seperti itu. Kemudian berikutnya berkaitan dengan tema 5, yaitu penerapan etiket dalam berkomunikasi sebagai karyawan baru. Dalam berkomunikasi di suatu organisasi, kita juga harus menerapkan etiket yang dianut oleh suatu organisasi. Misalnya, ketika kita berkomunikasi, kita harus menggunakan kalimat atau kata yang sopan dan tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Kemudian tidak memotong pembicaraan lawan bicara kita, fokus menatap mata lawan bicara kita. Begitupun ketika kita mengkritik, kita perlu
adab yang baik agar orang tersebut tidak sampai tersinggung. Misalnya kita ketika mengkritik tidak di depan banyak orang, kemudian apalagi sampai memalukan. Selanjutnya yaitu berkaitan dengan tema 9, pentingnya kepercayaan diri. Menurut pendapat saya, kepercayaan diri merupakan pusat penting yang ada pada diri setiap orang, dan kepercayaan diri sangat penting dalam lingkungan organisasi ataupun dalam hidup berorganisasi. Dengan kepercayaan diri yang baik, maka terwujudlah kepribadian yang baik pula dan bisa menjalankan komunikasi dengan baik. Sehingga dengan kepribadian dan komunikasi yang baik, maka akan terwujud komitmen dalam suatu organisasi yang baik pula. Namun, kepercayaan diri yang tinggi ini tidak boleh disalahgunakan, misalkan untuk mempermalukan atau merendahkan orang lain di hadapan banyak orang. Maksudnya itu seperti kita pede, jadi kita sok-sokan terhadap semua orang. Yang terakhir berkaitan dengan tema 13, yaitu prinsip komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi yang berisi pesan, ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lain. Terdapat 12 prinsip komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi, isi, dan hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Yang kedelapan, komunikasi lebih efektif apabila latar belakang sosial dan budayanya mirip. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang ke-10, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Yang ke-11, komunikasi bersifat irreversibel. Yang ke-12, komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Ketika prinsip-prinsip komunikasi ini terpenuhi dalam suatu komunikasi, maka dipastikan komunikasi dapat terjalin dengan baik dalam suatu organisasi. Dan tentu hal ini dapat meningkatkan komitmen suatu organisasi. Sekian penjelasan dari saya terkait jurnal kepribadian tersebut. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.